Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Fariski dengan NIM 125210048 dari Prodi Teknik Sipil. Jadi di sini saya akan membuat video penjelasan tentang tugas besar gambar teknik saya. Oke, jadi pada tugas besar menggambar teknik pada kali ini kita diberikan tugas membuat rumah 2 lantai dengan software. Jadi pada prosesnya terdapat 8 tahap. Di sini saya akan menjelaskan sampai tahap 5 saja. Tahap 1 itu terdapat denah lantai 1, lantai 2, atap dan set plan. Dan pada tahap kedua terdapat tampak depan dari rumah, tampak belakang, tampak samping kanan dan kiri. Dan yang ketiga yaitu terdapat gambar potongan AA dan potongan BB. Dan yang tahap keempat terdapat denah detail tangga dan plat lantai. Dan pada tahap kelima terdapat denah dan detail potongan slope, kolom balok, ring balok, dan pondasi. Nah, di sini terdapat ketentuan gambar, yaitu ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Di sini saya mendapatkan tipe A. Untuk lantai 1 itu terdapat 1 kamar tidur, 1 kamar mandi, dan 1 ruang ibadah. Untuk lantai 2 terdapat 1 kamar utama, 1 kamar tidur, 1 ruang kerja, dan 1 kamar mandi. Dan untuk luas bangunannya 120 meter persegi. Jadi di gambar teknik sipil yang akan saya jelaskan ini terdapat 5 tahap. Di sini saya akan menjelaskan tahap pertama terlebih dahulu, yaitu denah lantai 1, denah lantai 2, atap, dan side plan. Yang pertama, denah lantai 1. Dalam menggambar denah lantai 1 dan lantai 2, hal pertama yang harus diperhatikan adalah skala dan ukuran, agar setiap ruangan memiliki proporsi yang tepat. Baru, gunakan simbol standar seperti pintu, jendela, dan arah supaya gambar mudah dibaca. Lalu, susun ruang harus fungsional dan logis, seperti tamu di depan dan ruang dapur dekat dengan ruang makan. Lalu selain itu pastikan kolom, dinding, dan tangga sejajar antara lantai 1 dan lantai 2 agar struktur bangunan kuat dan rapi. Oke, baiklah, jadi pada denah lantai 1 saya ini ukurannya 10 x 12 meter. Jadi pada halaman depannya terdapat teras, garasi untuk 2 mobil, dan di dalamnya terdapat ruang tamu di bagian depan, 1 kamar tidur, 1 ruang ibadah, ruang makan dekat dengan dapur, ruang mencuci, dan kamar mandi. Dan juga di sini ada tangga untuk naik ke lantai 2. Dan di lantai 2 terdapat 1 ruang kerja, 1 ruang keluarga, 1 kamar tidur, kamar utama, kamar mandi, dan tangga untuk turun ke bawah. Dan untuk bagian kedua yaitu denah atap. Pada atap, kita perlu memperhatikan bentuk dan kemiringan atap sesuai dengan jenis bangunan. Menentukan arah jatuhnya air serta juga elemen penting seperti bubungan, curai, overstuck, dan talang air. Bentuk atap harus sesuai dengan denah lantai di bawahnya agar tampilan bangunan seimbang dan proporsional. Baru yang ketiga adalah set plan. Dalam hal ini, hal yang perlu diperhatikan adalah arah, batas lahan, dan akses jalan. Bangunan harus ditempatkan dengan jarak yang sesuai dari batas tanah serta dilengkapi dengan elemen lingkungan seperti taman, pagar, jalan masuk, dan saluran air. Menggunakan skala jelas dan tambahan legion simbol agar mudah dipahami. Oke, kita masuk ke tahap kedua, yaitu tampak. Tampak adalah gambar yang menunjukkan sisi luar atau wajah bangunan yang dilihat dari arah tertentu seperti tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Gambar ini berfungsi untuk memperlihatkan bentuk, proporsi, serta desain bangunan secara vertikal. Tampak juga menampilkan elemen-elemen penting seperti pintu, jendela, dan dinding. Dalam menggambar tampak, perlu diperhatikan ketepatan skala, tinggi lantai, dan keselarasan proporsi antara elemen bangunan. Jadi di sini gambar saya pada lantai 1 yaitu memiliki tinggi 4 meter dan pada lantai 2 memiliki 3 meter.
Baiklah, saya akan menjelaskan tahap selanjutnya, tahap 3, yaitu gambar potongan AA dan gambar potongan BB. Gambar potongan AA dan BB ini yaitu gambar bagian dalam bangunan secara detail seperti bentuk, ukuran, dan susunan materi, misalnya fondasi, dinding, dan kolom. Potongan AA. Potongan AA ini digambarkan dengan memotong secara vertikal dari bagian depan ke belakang bangunan. Panah potongan menunjukkan arah pandangan ke depan atau ke belakang sesuai dengan arah yang digambar. Untuk potongan BB digambarkan dengan memotong secara vertikal dari sisi kiri ke kanan bangunan. Panah potongan menunjukkan arah pandang ke kiri atau ke kanan. Untuk informasi yang ditampilkan itu ada tinggi dan lebar setiap elemen struktur seperti fondasi, lantai dinding, atap, dan juga selanjutnya ada jenis material yang digunakan, dan selanjutnya ada kedalaman fondasi dan detail lainnya. Oke, kita masuk ke tahap keempat, yaitu dena, detail tangga, dan plat lantai. Pada tahap ini menjelaskan secara rinci elemen vertikal bangunan, yaitu tangga dan plat lantai. Detail tangga menunjukkan jumlah anak tangga, tinggi injakan, serta bordes. Sedangkan detail plat lantai menjelaskan sistem struktur lantai antar ruang. Untuk cara pembuatannya itu, tentukan posisi tangga dari liang utama. Kedua, gambar potongan tangga lengkap dengan tinggi anak tangga, lebar, dan bordes. Tambahkan detail struktur tangga seperti tulangan, balok tangga, dan plat tangga. Gambar plat lantai dengan arah tulangan dan tebal plat yang sesuai. Gunakan skala besar 1:20 atau 1:10 agar detail mudah terlihat. Selanjutnya tahap 5, yaitu detail potongan slope, kolom balok, ring balok, dan fondasi. Pada tahap ini, fokusnya adalah menggambar bagian struktur utama bangunan dari bawah ke atas. Tujuannya untuk memperlihatkan kekuatan sambungan antar elemen struktur seperti slope, kolom, balok, ring, balok, dan fondasi. Cara pembuatannya yaitu tentukan elemen struktur berdasarkan perhitungan teknis. Misal, slope 15x20 cm. 2. Gambar detail slope dan fondasi lengkap dengan tulangan utama dan sengkang. 3. Buat detail kolom dan balok termasuk sambung antar elemen. 4. Tambahkan dimensi rotasi, besi tulangan, dan material. Baiklah, sekian penjelasan singkat dari saya tentang tugas besar gambar teknik dari tahap 1 sampai 5. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, dan juga saya di sini meminta maaf pada kakak asisten dosen saya karena saya tidak tepat waktu mengumpulkan tugas yang diberikan kepada saya. Karena di sini saya memiliki kendala, yaitu saya tidak mempunyai laptop. Untuk kedepannya akan saya usahakan agar tidak lalai lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.